Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan dan kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan mengangkat seputar kunci-kunci keluar dari kesulitan hidup. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, kesulitan demi kesulitan. Sesungguhnya itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melihat sejauh mana ketinggian, kekokohan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan seisinya ini, menjadikan kehidupan dan kematian tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melihat kekokohan keimanan kita. Sejauh mana amal kita ini baik ataukah buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Karena itu sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang pasti akan ditimpa oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian kesulitan. Disinilah perlunya kita mengkaji dan membahas apa saja amalan rahasia atau kunci-kunci yang bisa kita pakai, kita gunakan ketika kita mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Kesulitan hidup itu beragam dan bermacam-macam. Baik itu dari sisi kesehatan misalnya, kesulitan ekonomi misalnya, kondisi keluarga misalnya, atau apapun saja, yang penting dia masuk dalam kategori kesulitan demi kesulitan. Maka sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh berputus asa. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh mengatakan tidak ada Allah yang melihat kita. Tetapi kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu kaum, tidak akan membebani seseorang
ya, kecuali sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena itu para ulama mengajarkan kepada kita, ketika seseorang mengalami kesulitan hidup dengan berbagai ragam dan bentuknya tadi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, kita diingatkan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat bersandarnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongannya, maka yakinlah sesulit apapun yang kita hadapi, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan itu pasti ada jalan keluar, ada kemudahan. Lalu ditakkidkan lagi, diperkuat lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan sesungguhnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu pasti akan mendapatkan yusra. Yusra artinya kemudahan demi kemudahan. Tentunya yang pertama sekali harus kita hadirkan adalah at-tafwid ilallah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, bahkan tidak satu helai pun daun terbang, daun jatuh dari pohonnya, kecuali telah tercatat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang muslim kita diajari untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu sesungguhnya senjata orang-orang yang beriman. Tentunya kesulitan yang dihadapi, sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, keadaan ekonomi yang mungkin belum membaik, kondisi keluarga yang boleh jadi belum membaik, maka disitulah membutuhkan kepasrahan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak kembali kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ditakutkan adalah mengambil jalan pintas. Seseorang akhirnya pesimis, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita takutkan. Ketika kita disuruh berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ingatkan, apabila hambaku memohon, berdoa kepadaku, bertanya tentangku, sesungguhnya aku ini sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da', sesungguhnya aku akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang mengharapkan dirinya kepadaku. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dijelaskan oleh para ulama, tentunya ketika seseorang berdoa hendaknya menghadirkan adab-adab tertentu agar doanya betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang-orang yang merasa bosan, orang-orang yang merasa frustasi, putus asa dari doa yang dia panjatkan. Rasulullah ingatkan, sesungguhnya kalian akan dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak terburu-buru untuk diijabah doa-doa kalian tersebut.
Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang beberapa hal yang akan membuat doa seseorang itu tidak mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, makan dan minum yang haram. Makanan dan minuman yang haram tentunya akan menjadikan doa seseorang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih telah menjelaskan bagaimana akan diijabah doanya. Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram. Pakaian yang dia gunakan dari haram, makanan minuman yang dia konsumsi dari haram, fa anna yustajabalah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa mereka tersebut. Yang akan menjadikan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi? Kata para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang berdoa tetapi doanya dalam kondisi lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai tersebut? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba, ya. Cinta Quran. Program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disarankan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan sepenuh hati. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian yakin doa kalian tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang membuat doa seseorang itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang terburu-buru sehingga tidak membaca tahmid, tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebuah hadis yang maknanya kurang lebih seperti ini. Rasulullah SAW melihat seseorang langsung berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku." Lalu kata Rasul, sesungguhnya si fulan ini, orang ini terburu-buru dalam berdoanya. Maka Rasulullah SAW ingatkan, ketika anda selesai solat, maka duduklah, berzikirlah kepada Allah, lalu ucapkan tahmid, ucapkan alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah, lalu bersolawatlah kepada Rasul, maka insya Allah doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan menolak doa kita juga, yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah az-zulmu la yantahi, seseorang yang melakukan kezaliman kepada siapapun. Karena itu, ketika kita ingin menggunakan kunci yang kedua ini, kunci keluar dari kesulitan, maka harus kita perhatikan doa kita dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW mengingatkan pula kepada kita bahwa doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita tengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama di dalamnya tidak ada doa yang berisikan kemaksiatan, dosa atau memutuskan tali silaturrahim, maka kata Rasul, mereka itu akan Allah berikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengijabah apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa tersebut. Yang kedua, imma ayyudakhira lahu fil akhirah. Boleh jadi doanya belum Allah kabulkan di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala simpan doa tersebut untuk dikabulkan di hari akhirat kelak. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dikabulkan di akhirat ini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang belum Allah kabulkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang di surga kelak. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya di akhirat kelak, di mana saat itu kita betul-betul membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, boleh jadi kata Rasul, seseorang yang belum diijabah doanya itu, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan bala musibah yang boleh jadi semisal dan sebesar dari doa yang dia panjatkan tersebut. Kunci yang kedua ini hendaknya betul-betul kita perhatikan dan harus kita gunakan dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan angkat tanganmu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah Allah pasti akan mengabulkan. Selanjutnya para ulama menjelaskan pula bahwasanya kunci untuk mendapatkan kemudahan keluar dari kesulitan hidup ini adalah hendaknya kita menggunakan kunci salat dan sabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sabar dan melaksanakan salat. Tentunya sebagaimana yang kita fahami bahwa ujian dan cobaan, kesulitan hidup itu untuk mengetes sejauh mana kita ini sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang harus kita hadirkan adalah mengedepankan hidup dan perilaku sabar. Para ulama menjelaskan sabar itu dibagi kepada 3 kategori. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, salat 5 waktu, zakat dan seterusnya kewajiban-kewajiban kita sabar melaksanakannya. Kemudian sabar yang kedua, seseorang sabar untuk menghilangkan perbuatan dosa dan maksiat, dan yang terkait dengan tema kita ini adalah sabar dalam menghadapi takdir yang sudah
Allah tentukan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari segala macam ujian dan cobaan ini kecuali kesabaran kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sesungguhnya kita ini diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan lagi, tambahkan lagi kesabaranmu. Kenapa? Karena memang hanya dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan keselamatan. Wassalah. Kemudian kunci berikutnya adalah solat. Solat ini kata para ulama yang dimaksudkan boleh jadi solat 5 waktu yang wajib bagi kita atau solat-solat sunnah ketika seseorang menghadapi ujian dan cobaan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menghadapi sebuah masalah yang membuatnya sulit, maka Rasulullah SAW berwudu, lalu beliau solat sunnah 2 rakaat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang patut untuk kita lakukan, kita tidak boleh mencari jalan-jalan pintas untuk mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup, tetapi ambillah air wudu, lalu solatlah solat sunnah 2 rakaat minimal. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, sebagaimana yang disebutkan wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan salat itu kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan atau kunci yang bisa kita gunakan untuk keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca istighfar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mendawamkan, melazimkan membaca istighfar. Istighfar itu adalah bacaan astaghfirullahal azim. Itu singkatnya, boleh kita baca astaghfirullahal azim. Kita dawamkan, kita lazimkan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dirinya dari setiap kesusahan dan kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dari segala macam kesedihan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, menganugerahkan rizkinya dari jalan-jalan yang tidak pernah dia pikirkan. Selanjutnya para ulama juga menjelaskan kunci untuk keluar dari kesusahan dan kesulitan, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kathratu zikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan tenang dalam hidupnya, hatinya akan damai. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang terbiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kunci berikutnya yang bisa kita gunakan, kita banyak membaca suratul Fatihah. Ketika seseorang terjebak dalam kesulitan dan kesusahan, maka bacalah selalu surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Sesungguhnya surah Al-Fatihah itu akan melengkapi, akan menyempurnakan, dan surah Al-Fatihah itu juga menjadi obat, penawar, dan dia juga sebagai pelindung kita. Riwayat dari Rasulullah SAW banyak sekali yang memperkuat dan mempertegas bagaimana surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita juga diajarkan ketika mengalami kesulitan, kita diajarkan untuk membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selainmu. Subhanaka, segala puji bagimu ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.